Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman kelas 11 MIPA 5, 6, 7, dan 8, juga kepada kelas 11 IPS 1 dan 2 SMA Negeri 3 Bandung. Ketemu lagi kita dengan Bapak di mata pelajaran Matematika Umum. Kali ini kita akan coba lanjutkan pembelajaran kita di materi bab program linear ini. Oke, baik. Sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya atau diskusi kita sebelumnya, kita sudah sempat membahas yang namanya eh, pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel di mana himpunan penyelesaiannya selalu berupa daerah ya. Nah, biasanya daerah itu kita arsir atau kita kasih warna abu-abu dan kita istilahkan dengan DHP, daerah himpunan penyelesaian. Nah, itu kalau pertidaksamaannya hanya satu. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas apa yang disebut dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bedanya dengan pertidaksamaan eh, linear dua variabel, kalau pertidaksamaan kita hanya memiliki satu pertidaksamaan, tapi kalau di sistem ya, ini sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa pertidaksamaan. Dalam hal ini kita akan membahas sistem pertidaksamaan yang merupakan linear, artinya pertidaksamaannya merupakan pertidaksamaan linear atau garis lurus dan memiliki dua variabel. Di sini variabel kita biasanya adalah variabel x dan variabel y. Oke, kita ada dua contoh di sini. Sistem pertidaksamaan yang pertama memiliki dua buah pertidaksamaan, 3x tambah y lebih kecil sama dengan 9 dan 2y kurang 3x lebih besar sama dengan 6. Nah, yang kedua di sini ada tiga pertidaksamaan, yaitu 4x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12. Lalu yang kedua adalah x lebih besar dari sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah y lebih besar sama dengan 1. Nah, baik, kita akan coba bahas satu persatu. Yang nomor satu ini saja dulu. Oke. Kita anggap ini sebagai contoh pertama. Mungkin kita semua sudah pernah membahas ini ketika di kelas 10, tapi nggak apa-apa, kita review saja ulang lagi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menganggap ini sebagai garis 3x tambah y. Nah, sama dengan 9. Nah, ini dia garis. Nah, masih ingat cara membuat garis? Kita memerlukan setidaknya dua buah titik dari yang dilewati oleh garis tersebut. Katakanlah titik pertama adalah titik di mana garis tersebut memotong dengan sumbu X. Ini yang paling gampang ya, yang paling mainstream ketika kita menentukan satu buah titik. Kalau titiknya itu memotong sumbu X, maka Y-nya pasti 0. Nah, coba kita masukkan Y-nya 0, substitusi. Maka 3x tambah 0 sama dengan 9, 3x sama dengan 9, kita akan dapat X sama dengan 9 bagi 3, jadi X-nya sama dengan 3. Maka kita dapat titik pertama adalah 3,0. Nah, titik yang kedua, anggaplah merupakan titik potong dengan sumbu Y, sama kayak tadi, cuman kali ini sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y, pastinya kita memiliki X sama dengan 0. Coba kita substitusi ke sini. 3 kali 0 tambah Y sama dengan 9, maka akan kita dapat Y sama dengan 9. Jadi X-nya 0, Y-nya 9. Nah, ini kita simpan. Oke, kita simpan dua titik ini dan kita akan gambar. Kita akan gambar nantinya. Oke, sebelum kita gambar, kita akan coba bikin garis yang kedua dulu, yaitu garis apa ini? 2y kurang 3x sama dengan 6. Oke, sama kayak yang tadi. Titik pertama kita coba merupakan titik potong dengan sumbu x di mana y-nya 0. Jadi kalau kita substitusi 2 kali 0 kurang 3x sama dengan 6, berarti 0 kurang 3x sama dengan 6. Min 3x sama dengan 6, berarti x-nya sama dengan 6 bagi min 3, berarti x sama dengan min 2. Oke, ini dia. Titik yang kedua, misalkan titik yang x-nya sama dengan 0, berarti min 3 kali 0, 0 ya. Jadi 2y sama dengan 6, maka 2y sama dengan 6, y sama dengan 6 bagi 2, yaitu 3. Nah, jadi didapat titik yang kedua adalah
min 2,0 dan juga 0,3. Untuk garis 2Y kurang 3X sama dengan 6. Nah, sekarang langkah yang berikutnya adalah kita sudah menggambarkan garis yang ini, kita gambarkan garis yang ini lagi. Nah, kita harus cek arsiran kedua garis tersebut sesuai tanda pertidaksamaannya. Ingat, yang ini tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil dari sama dengan 9, sedangkan yang kedua pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan 6. Kita coba gambarkan. Di sini kita akan coba buka aplikasi Paint. Nah, cara menggambar garis. Oke, kita tuliskan dulu. Nah, yang pertama itu tadi garisnya adalah 3X tambah Y sama dengan, oke, tandanya adalah lebih kecil sama dengan 9. Nah, garis yang kedua, di sini titik potongnya adalah 3,0 yang tadi kita dan 0,9. Sedangkan garis yang kedua, garisnya adalah 2Y kurang 3X, garisnya sama dengan 6, tapi untuk pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan 6. Nah, titik potongnya, dua titik yang kita dapat tadi adalah min 2,0 dan titik 0,3. Oke, kita coba gambarkan sama-sama di sini pelan-pelan. Nah, kita coba lihat garis yang ini 3,0, 0,9. Mungkin sekitar di sini. Oke. Anggap ini 3,0. Anggap ini 0,9. Ya, titik potong dengan sumbu Y. Kemudian yang ini min 2,0 dengan 0,3. Berarti kalau min 2 kan pasti di kiri ya di sini. 0,3 mungkin sekitar sini. Nah, mungkin kurang lebih begini gambar garisnya. Ini gambar tidak sesuai skala pastinya. Nah, jadi ini min 2,0 titik yang ini. Oke. Terus yang titik yang ini ada titik 0,3. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan arsirannya? Coba perhatikan. Yang ini adalah garis 2Y kurang 3X sama dengan 6. Dan garisnya harus lurus bersambung tidak putus-putus. Kenapa? Karena di pertidaksamaan kita ada kata-kata sama dengan. Kalau misalnya lebih besar dari 6 saja tidak pakai sama dengan, maka garis kita harus putus-putus. Sedangkan kalau garis yang ini namanya garis 3X tambah Y sama dengan 9. Garis yang ini. Sip. Nah, sekarang arsiran. Coba perhatikan. Untuk garis yang pertama, garis yang ini, yang 3X tambah Y sama dengan 9, itu tandanya adalah lebih kecil sama dengan 9, lebih kecil ya. Nah, kita akan pilih satu titik yang mewakili daerah. Jadi, di sini ada dua daerah. Oke. Daerah yang di sebelah bawahnya garis atau sebelah atasnya garis. Nah, kita terserah mau milih titik yang mewakili daerah kiri atau kanan, atas, bawah atau atas. Coba yang paling gampang, biasanya kita memilih titik 0,0 yang di sini. Nah, titik 0,0 ini kan titik yang terletak pada sebelah bawah garis gitu kan, sebelah bawah. Oke. Nah, ini sebelah atas. Nah, jadi kalau kita masukkan, substitusikan 0,0 ke dalam pertidaksamaan, 3 kali 0 tambah 0 lebih kecil dari 9, benar atau salah? 0 tambah 0 lebih kecil dari 9. Ya benar.
Berarti arsiran kita harus mendekati angka 0,0 tersebut, ya. Jadi ke sebelah bawah. Jadi bukan ke sebelah atas. Nah, sekarang kita coba arsir lagi, cari arsiran dari garis yang kedua, yaitu garis 2Y kurang 3X sama dengan 6. Oke. Arsirannya ini pasti nanti terbagi dua. Ada yang ke kanan atau ke bawah, ada yang ke kiri atau yang ke atasnya garis gitu. Nah, sekarang kemana? Lagi-lagi kita bisa coba pakai titik 0,0. Nah, 0,0 ini kan mewakili sebelah kanan garis ya. Nah, apakah benar arsirannya sebelah kanan? Kita cek. Kita substitusikan kalau X-nya 0 dan Y-nya 0. 2 kali 0 dikurang 3 kali 0. Hasilnya pasti 0. 0 lebih besar dari 6. Benar atau salah? Tentu salah. 0 itu lebih kecil dari 6. Sehingga arsirannya tidak mungkin ke sebelah kanan atau tidak mungkin mendekati angka 0,0. Berarti arsirannya haruslah menjauhi atau ke sebelah kiri, menjauhi titik 0,0 atau ke sebelah kiri dari garis tersebut. Nah, kita lihat daerah mana yang kena dua arsiran. Nah, di sini ada 4 daerah ya. Mungkin boleh Bapak kasih tahu ada daerah yang di sini, ada daerah yang di sini, ada daerah yang di sini sama yang di sini. Nah, yang kena dua arsiran adalah yang ini ya, yang sebelah kiri begitu. Jadi kita bisa pastikan daerah kita atau arsiran dari daerah kita terletak di sebelah kiri dari garis 3X tambah Y sama dengan 9 dan juga sebelah kiri dari garis 2Y kurang 3X sama dengan 6. Jadi arsiran kita adalah yang ini. Nah, dan daerah kita ini merupakan daerah yang tidak terbatas. Jadi dia meluas ke arah kiri atau atas gitu ya. Oh ya, dan sebelah sini juga pastinya. Sebelah bawah juga. Kenapa? Karena dia ada di sebelah kiri garis juga. Nah, begini. Nah, ini kita akan jadi DHP-nya di sini. Ya. DHP. Nah, oke. Jadi kurang lebih begini cara menggambarkan himpunan penyelesaian yang berupa daerah dari sistem pertidaksamaan atau dua buah pertidaksamaan kalau di sini. Kita kembali ke slide-nya. Nah, ini dia. Ya. Jadi sama persis tadi di sini ada titik min 2,0, ada titik 0,3. Ya, ini garis yang kedua, yang 2Y kurang 3X sama dengan 6. Terus garis yang pertama yang ini 0,9 ke 3,0. Nah, DHP-nya yang sebelah kiri di sini. DHP. Sip. Kita lanjutkan dengan sistem yang kedua. Sistem yang kedua bunyi soalnya begini, ada 3 buah pertidaksamaan. Nah, sama ya. Yang pertama kita harus gambarkan garis 4X tambah 3Y sama dengan 12. Kita ambil 2 titik. Titik yang pertama kalau Y-nya 0, ya, kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa? 12 bagi 4, 3. Titik yang kedua adalah kalau X-nya 0, maka kita dapat 3Y sama dengan 12. 12 bagi 3, Y-nya 4. Jadi kita dapat 3,0, 0,4. 3,0, 0,4 untuk garis 4X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, kita lihat garis yang kedua dan yang ketiga, garisnya itu begini bentuknya, persamaannya. X sama dengan 0. Oke. Nah, garis X sama dengan 0 ini kalau kalian perlu tahu, ini sebenarnya sama saja seperti sumbu Y. Oke.
Oh, ini harusnya sumbu Y ya. Ini harusnya sumbu Y. Tepat berada di sumbu Y. Nah, arsirannya kalau X lebih dari 0 artinya X positif, berarti sumbu Y ke arah kanan gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang Y sama dengan 1, kita gambarkan garisnya. Ini garisnya pasti sejajar dengan sumbu X. Nah, dan berada di satu kotak di atas sumbu X itu sendiri gitu. Arsirannya pasti ke sebelah atas karena yang lebih dari 1, jadi Y 0, Y 1. Yang lebih dari 1 kan berarti ke atas 2, 3, 4 dan seterusnya. Begitu. Nah, ini grafiknya. Kalau kita lihat ini 3,0, mana titiknya? Di sini 3,0. Terus 0,4 titiknya yang mana? Di sini 0,4. Inilah garis 4X tambah 3Y sama dengan 12. Kemudian yang garis X sama dengan 0, mana garisnya? Sumbu Y, inilah garisnya. Ya. Kemudian yang titik garis Y sama dengan 1, yang mana garisnya? Yang ini. Nah, arsirannya ke atas, kalau yang ini. Kalau yang X sama dengan lebih dari 0, arsirannya ke kanan. Kalau yang garis yang pertama, garisnya yang ini. Nah, kita lihat arsirannya apakah benar kalau di gambar ini dia malah ke bawah. Nah, kita cek begini. Kita cek mendekati 0,0 ya. Mana 0,0 di sini titiknya 0,0. Kita substitusikan 4 kali 0 tambah 3 kali 0, 0 lebih kecil dari 12 benar ya. Berarti arsirannya ke bawah. Nah, maka itu daerah himpunan penyelesaian kita ya yang ini, yang segitiga ini DHP kita, ya. Yang dibatasi oleh 3 buah garis, ya, yang berbentuk di sini akhirnya berbentuk seperti segitiga siku-siku. Baik, kita lanjutkan lagi dengan contoh yang ketiga. Nah, di sini ada 4 pertidaksamaan, ya. Seperti biasa, kita harus gambarkan garisnya dulu. Garis X tambah Y sama dengan 8. Garis X tambah 2Y sama dengan 8. Garis X sama dengan 1. Garis Y sama dengan 2. Lalu nanti kita cek semua arsiran yang sesuai dengan tanda pertidaksamaan tersebut. Oke. Nah, oke, kita coba kerjakan. Nah, di sini ada X tambah Y lebih kecil dari 8, X tambah 2Y lebih besar dari 8, X lebih besar dari 1, Y lebih besar dari 2. Oke, kita coba gunakan Paint lagi. Ada X tambah Y lebih kecil sama dengan 8. Lalu ada X tambah 2Y lebih besar sama dengan 8. Lalu ada X lebih besar sama dengan 1. Dan terakhir Y lebih besar sama dengan 2. Oke. Kita cek. Kalau ini titik potongnya adalah 0,8 dan 8,0. Berarti di mana garisnya? Ya, mungkin sekitar di sini. Oke, ini titik 0,8 perpotongan dengan sumbu Y. Ini titik 8,0 perpotongan dengan sumbu X. Oke, arsirannya kemana? Kalau kita lihat ini arsirannya adalah ke bawah, ya. Karena 0, 0 lebih kecil dari 8. Yang ini
perpotongan, oke, titiknya 0, kalau X-nya 0, maka Y-nya 8 bagi 2, jadi 4. Dan satu lagi, kalau Y-nya 0, maka X-nya 8. 8,0. Nah, di mana garisnya? Berarti dia akan ke titik 8,0 juga. Nah, mungkin sekitar sini. Nah, ini 0,4. Arsirannya kemana? Coba kita lihat. Kalau misalnya ke bawah, itu kan ke arah 0,0. 0 tambah 0 lebih besar dari 8. Kan salah ya, berarti arsirannya pastilah ke atas. Oke. Kita tulis aja ya di sini, ini ke bawah, arsirannya yang ini ke bawah. Kalau yang ini arsirannya ke atas. Oke, X lebih besar sama dengan 1. Nah, itu ada di garis X sama dengan 1 gitu. Misalnya di sini. Nah, ini kan X sama dengan 1 nih. Nah, yang lebih besar dari 1 ya ke kanan berarti ya. Arsirannya ke kanan. Terakhir, Y lebih besar sama dengan 2. Nah, Y lebih besar sama dengan 2 kan berarti ada di sini mungkin, sekitar sini. Kita bikin garisnya. Oke, ini adalah garis Y sama dengan 2. Berarti kalau lebih besar dari 2 kan ke atasnya 2 ya. Itu. Berarti kalau ke atas berarti arsirannya yang mana? Arsirannya yang ke atas ini. Nah, daerah mana yang kena 4 arsiran? Coba perhatikan. Ke bawahnya ini, ke kanannya yang ini, ke atasnya yang ini, dan ke atasnya yang ini. Berarti daerahnya yang ini. Nah, coba perhatikan. Jadi ke bawahnya yang ini, ke bawahnya yang ini, terus ke atasnya yang Y sama dengan 2, ke atasnya garis yang ini, sama ke kanannya garis yang X sama dengan 1. Inilah DHP kita. Ya, DHP. Ini kita akan save, masukkan ke dalam slideshow kita. Oke. Baik, nah kita lanjutkan. Untuk latihan kalian, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 soal yang bisa kita sama-sama kerjakan ya, atau kalian kerjakan sebagai latihan untuk mencari daerah himpunan penyelesaian ya, DHP pada bidang kartesius pada grafik yang ada sumbu X dan sumbu Y-nya dari 8 buah sistem ini. Nah, ini ada yang 2 buah pertidaksamaan, ada yang 3 seperti nomor D, E, dan F, dan ada yang 4 seperti G, H, dan I. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau pada video pembahasan selanjutnya, nanti kita akan tukar apanya. Kalau yang tadi yang barusan kita bahas, kita menentukan daerah himpunan penyelesaian jika sistemnya diketahui. Nah, kalau pada pembahasan selanjutnya, insya Allah akan kita balik apabila daerah himpunan penyelesaiannya diketahui, ya ini DHP-nya yang diarsir ini. Nah, maka bagaimana sistemnya? Nah, kita disuruh tentukanlah sistem dari DHP atau daerah yang diarsir berikut begitu. Yaitu akan kita bahas sama-sama di pembahasan selanjutnya di video selanjutnya. Untuk saat ini ya kita sudahi dulu video pembahasan yang sekarang.
Sampai ketemu dengan materi selanjutnya tentang yang tadi ya, menentukan sistem pertidaksamaan apabila DHP-nya diketahui. Sampai ketemu, selamat belajar. Silakan ditanya kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.